Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Wah, belum semangat nih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan kita baik, amin. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu sepanjang hari Tuhan. Kami bersyukur buat setiap apapun yang Kau berikan untuk kami, sehingga kami bisa sampai di tempat ini Tuhan. Dan kami saat ini mau memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau melayakan setiap kami Tuhan untuk datang kepadamu. Apapun yang kami perbuat, setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kiranya Engkau menguduskan dan menyucikan kami Tuhan, supaya kami layak untuk kami menyembah dan memuji Engkau. Dan Kau memberkati ibadah hari ini sepenuhnya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkuasa dan bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami siap untuk memuji dan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu percaya bahwa kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah gentar tentang penyakit, tentang kemiskinan, tentang apapun. Karena percaya bahwa anak Allah Yesus kita sudah hidup, sebab Dia hidup. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup,
apapun itu, kita akan tetap lebih dari pemenang. Amin. Tancap Mas. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan pajinya, Yesus Raja segala raja. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, kita 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 lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, masih belum panas? Pasti belum keringetan ini, karena belum pada goyang kan tadi. Kasih reggae dong Mas. Lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan pajinya,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, karena kuasa-Mu begitu besar Bapa. Kami mau datang kepadamu Tuhan, dengan segenap kerinduan hati kami Bapa. Kami percaya saat ini Engkau akan memulihkan setiap kami Tuhan. Tuhan, besar kuasa-Mu, Kau sanggup Bapa. Mari kita sama-sama naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Tak ada perkara yang tak mungkin bagi-Mu Tuhan. Haleluya, besar Engkau Bapa, layak Engkau dipuji dan disembah. Haleluya. Kira lala pakata kira lala moral pakata kira lala mayra lera bara bara bara. Haleluya. Kami mau berharap kepadamu, dan tak ada yang lain seperti-Mu, hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajar bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Kami percaya ini Tuhan, sebab Kau sungguh ajaib Bapa. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, hanya kepadamu
takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar yang ajaib bagiku. Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Tuhan, Ku berkuasa. Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kami percaya kemenangan terjadi sebab Kau Allah yang besar. Tuhan, Engkau berkuasa. Bapa, kami sembah sebab Engkau tak meninggalkan kami. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku
ku beri kemuliaan dan Kami beri hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau mau berikan kemuliaan dan hormat kami Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau,
segalanya. Sebab kami mengasihi, sebab Engkau mengasihi kami, Tuhan. Mengalirlah ya Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi, kami mau lebih lagi bersekutu di dalam-Mu, Bapa. Engkau baik, Engkau besar, dan Engkau mulia. Haleluya. Kami mau lebih lagi puji Engkau, sebab Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, pertolongan-Mu ajaib. Tak ada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Kau satu-satunya, sumber dari segalanya, Bapa. Agung mulia nama-Mu Tuhan. Sembah dan tinggikan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. My soul will sing, then sing my soul, my Savior come to Thee. How great Thou art, how great Thou art.
ajaib, sebab Kau Allah yang besar. Kami tidak mau diam diri, sebab kami tahu Engkau Allah yang besar. Sembah, 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 tinggikan nama Tuhan. Hallelujah, we worship you Lord, we worship you Lord, praise your name. Hallelujah, hallelujah. Kami puji Engkau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Ajaib Kami memuji Engkau Allah yang besar Bapa. Kami memuji Engkau Allah yang ajaib Bapa. Tuhan, Yes Lord. kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, buka hati kami supaya kami dapat menerima firman Tuhan secara baik. Dan juga buka telinga kami, sehingga firman Tuhan kami dengar dan kami masukkan ke dalam hati kami. Supaya dia tumbuh menjadi iman yang baru yang menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-9 mulai dari ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-62. Tema kita pagi ini adalah mengikut Yesus adalah keputusanku. 57 sampai dengan 62. Sama-sama dengan saya katakan, Alkitab adalah firman Allah, tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu, Alkitab kita bukan sekedar buku suci, Bapak udah ngajar berkali-kali, tapi dia berisi firman Tuhan.
yang tidak bisa salah dan tidak mungkin isinya bohong. Ya, Bapak Ibu mungkin kurang beriman, tapi Alkitab tidak berkata bohong. Katakan amin. Katakan amin sekali lagi. Ya, Bapak Ibu yang kurang beriman sehingga tidak percaya pada isi Alkitab. Tapi Alkitab itu sendiri tidak mungkin bohong. Dia berkata apa adanya. Yang kurang adalah iman kita untuk percaya. Masih ada keraguan dan sebagainya. Jadi apa yang kaitan yang kita perlukan? Tingkatkan iman kita setiap hari. Agar pada akhirnya kita bisa terima seluruh isi firman tersebut dengan yakin tanpa ragu sama sekali, ya. Nah, saya baca ayat 57. Nah, nanti wanita setelah saya ayat 58, kemudian 59 pria, kita akan baca bergantian, ya. Siap ya? Saya mulai dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." 58, wanita. Ya. Pria ayat 59. Bapakku. Ayat 60, bacanya jangan lama, volumenya tadi 10 sama lama 2 Bapak Ibu ya. Bacanya konsistennya terus sama kerasnya ya. 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. 61, wanita. Ya, 62 terakhir, Bapak-bapak, 23. Iya. Ya, jadi ini ceritanya ada orang pertama. Kalau dilihat coba kembali lagi ayat 57, Mbak Yuli. Orang pertama, nah ini ya. Ada orang yang atas inisiatifnya sendiri berkata, Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini satu ya. Nah, kemudian yang kedua coba. Geser lagi. Nah, ini jawaban Yesus buat dia yang tadi ngomong gitu. Lalu 59-nya, ayat 59-nya, lalu ia berkata kepada seorang lain. Ini Yesus ngomong sama orang lain. Katakanlah misalnya pertama kali Mario ngomong sama saya. Ya, Pak Gembala, saya mau ikut kemana saya Bapak Gembala pergi, gitu ya. Nah, saya jawab dulu jawabannya, pernyataannya Mario tadi. Ya, tadi kata tentang serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Lalu Yesus berpaling lagi sama orang lain, sama ibu saya bilang, ikutlah aku. Nah gitu ya. Nah kita akan bahas hari ini pernyataan ajakan ikut tadi itu, banyak orang yang mengatakan ikut, ada yang inisiatif sendiri mengatakan ikut, ada yang Tuhan ajak, apa artinya? Sehingga sampai kita pada kesimpulan sebenarnya ikut Tuhan itu yang paling benar adalah kita ke atas dasar keputusan sendiri. Bukan karena diajak orang atau dia orang, tapi sendiri ya datang pada Tuhan. Saya ulang lagi ya. Ya 59 lagi 59. 57 apa-apa. 57. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkata seorang ini nggak tahu siapa, mungkin Petrus, mungkin Yohanes, mungkin siapa nggak tahu, Matius nggak tahu, ngomong, ya begitu berambisi dan begitu antusias, begitu bernafsu. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Hebat Bapak Ibu ya. Halo, ya luar biasa sekalian. Aku akan ikut kau kemana saja engkau pergi. Nah, saya bicarakan pelan-pelan ya. 58 sekarang. Lalu Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Bapak Ibu ketut pelan-pelan, nanti akan saya jelaskan semuanya. Ayat 59 yang tadi sudah dibaca, ayat 59, lalu ia berkata lagi kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ya, alasannya tepat nggak? Tepat sih, orang bapaknya mati masa nggak boleh dikubur dulu ya. Tapi Tuhan tahu ya, nembak siapa untuk dia masukkan pesan profetiknya. Dia tahu orang yang memang kedukaan, yang berduka itu diajak sama Tuhan. Ada alasannya. Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 61 Bapak Ibu. Dan seorang lain lagi berkata, ini lain lagi. Jadi ada 3 ya. Oknum pertama ya yang daftarkan diri, yang kedua yang diajak Yesus, satu lagi ada yang daftarkan diri lagi. Tentang hal mengikut Yesus. Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ayat 62 terakhir katakan demikian. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan yang melakukannya. Katakan amin. Kita lihat ini ada 3 kata ikut. Ikut yang pertama, pernyataan yang berambisi dari salah seorang murid Tuhan. Tuhan, aku akan ikut kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus berkata, serigala punya liang, burung juga punya tempat untuk bersarang. Tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Keputusan mengikut Yesus itu bukan soal keputusan agama. Keputusan kita ikut Tuhan itu berarti kita siap berjalan dalam perjalanan yang tanpa rumah. Artinya tidak ada tempat yang diandalkan, tidak ada tempat yang nyaman, tidak ada perlindungan dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan itu bonus dan kita bersyukur, katakan amin. Iya, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mereka jauh lebih susah dari kita hidupnya. Kalau Anda mengerang, saya nggak punya rumah, saya kontrak rumah, tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan tuh nggak punya rumah kok. Yesus juga mungkin nggak punya rumah. Kalau dia mengadakan perjamuan kudus, perjamuan suci, dia pinjam rumah orang. Betul Bapak Ibu ya? Dia pakai rumah orang dan sebagainya. Tapi kenapa dia begitu dipercaya sehingga orang meminjamkan rumah pada dia? Karena dia demonstrasi kuasanya yang begitu hebat sekali. Jadi sebagai bukti bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu juga demikian. Siap-siap kita untuk dia punya apa-apa. Kalaupun punya itu anugerah Tuhan. Tapi yang paling penting adalah tunjukkan kuasa karena Yesus ada di pihak Anda. Amin. Nah banyak orang punya harta nggak ada kuasa apa-apa. Nggak ada urapan istilahnya ya. Nggak ada yang terjadi dalam hidupnya apapun juga. Ini satu koreksi buat orang-orang yang berjalan dalam kemajuan modern sekarang ini. Artinya Bapak Ibu gini ya, orang-orang sekarang cuma cari harta supaya mereka punya, tapi mereka tidak punya kuasa. Banyak gagalnya dalam hidupnya. Yang Tuhan mau kita punya kuasa. Kita harus siap-siap jauh dari kenyamanan, intinya itu yang pertama. Jadi ayat 57, 58 ini, kita harus siap-siap ketika kita memutuskan ikut Yesus, itu mungkin saja jauh dari kenyamanan. Pasti banyak orang kecewa ketika dia cari kenyamanan lewat Yesus. Tapi kalau dia udah siap, dia tahu harga yang harus dibayar adalah siap-siap untuk tidak hidup dalam kenyamanan, maka dia juga bisa terima keadaannya. Amin Bapak Ibu. Apa di sini bisa mengerti? Nah, lalu apa koreksi Tuhan untuk orang yang tadi yang memberikan keputusan tadi ya? Apa koreksi Tuhan? Sebelum kita menetapkan hati ikut Tuhan, sebelum kita menetapkan hati ikut Tuhan, tidak boleh bernafsu atau terburu-buru. Perlu kita pertimbangkan. Supaya jangan kita jadi orang Kristen, mundur lagi, murtad lagi dan sebagainya.
Karena kita nggak dapat harta atau jadi ngawur. Orang Kristen yang ngawur hidupnya, kadang nggak mengerti tujuan utamanya dia. Jadi Tuhan sendiri tidak memberikan kita jaminan kalau kamu ikut saya, kamu diberkati dan kamu kaya. Katakan amin. Artinya itu tidak boleh menjadi motivasi dasar kita dalam kita ikut Tuhan. Kalau akhirnya kita diberkati, memang Tuhan pasti mau berkati kita. Katakan amin. Ya terjadilah karena Tuhan mau, tapi bukan itu dasarnya. Saya ikut Tuhan supaya saya kaya. Itu tidak ada di Alkitab, sebab apa gitu. Kalau itu dasarnya, itu pikiran kita pada waktu kita memutuskan ikut Tuhan, dikoreksi kembali hari ini. Karena tidak ada jaminannya gitu. Tetapi orang ikut Tuhan pada akhirnya diberkati, puji Tuhan. Dan saya tahu juga selalu diberkati ikut Tuhan kok. Tapi tidak boleh harus itu jadi motivasi dasarnya, yang utamanya. Aku pengen kaya, aku pengen berhasil, aku pengen sukses, saya ikut Tuhan. Ikut Tuhan karena kita sadar Dia adalah penebusku. Saya dapat sesuatu yang lebih besar lagi ketika saya ditebus Tuhan dan saya terbebas dari hukuman maut. Katakan amin. Kita baru saja melaksanakan ibadah Paskah minggu lalu. Paskah itu intinya adalah Tuhan memperdamaikan kita dengan dirinya. Katakan amin. Yang tidak bisa kita usahakan dengan cara apapun untuk damai dengan Tuhan. Kecuali Tuhan sendiri yang datang untuk kita. Mencari kita, membebaskan kita. Jadi ketika kita memutuskan ikut Tuhan karena kita ingin kaya, ingin berhasil dan sebagainya, hapus mimpi itu. Pak, apakah Bapak maksudkan saya nggak boleh kaya? Boleh, tapi jangan keputusan ikut Tuhan itu karena saya pengen kayanya, Bapak Ibu. Katakan amin. Dipisahkan. Ya saya pengen kaya, wajar saya pengen kaya, saya pengen hidupnya berhasil. Tapi jangan digandengkan, digabungkan, saya ikut Tuhan dan saya ada di gereja sini karena saya kepengen kaya. Itu jangan dicari di gereja ini. Nggak akan dapat Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Di dalam Tuhan kita harus jadi orang Kristen dulu, percaya Tuhan sungguh-sungguh dulu, ya hidupnya dengan benar, baru Tuhan akan berkati kita. Katakan amin. Coba kembali kepada firman Tuhan, Matius 6 ayat 33. Coba Bapak Ibu kita periksa sama-sama. Apakah langsung dijanjikan? Kan tidak. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Nah, ya Bapak Ibu kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini tidak langsung berkata cari harta, cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan dulu. Beriman pada Dia dulu, maka Tuhan nanti akan tambahkan, itu urusan Tuhan. Yang A, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu merupakan tanggung jawab saya pribadi. Betul Bapak Ibu? Yang B, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu bagiannya Tuhan. Ada 2 bagian, ada bagian saya, ada bagian Tuhan. Percaya? Halo? Nah yang bagian saya udah dilakukan belum? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita sudah mengutamakan ibadah lebih daripada yang lain. Yang bawahnya, maka Tuhan yang akan melakukan yang kebutuhan kita. Ada 2, hidupnya 2. Tanggung jawab saya dan tanggung jawab Tuhan. Yang urusan saya dan yang urusan Tuhan. Yang urusan saya udah bener apa belum? Minggu depan, hari raya tuh pas hari Minggu. Dan sampai ibadah kosong. Ini orang murtad semua berarti. Bapak nggak apa-apa sini, tapi ini orang murtad semua nih. Anda bukan Islam loh. Ibadah dulu semuanya. Utamakan ibadah, cari Tuhan dulu. Ya, ketemu saudara kan itu keluarga atau ayah, bapak, ibu segala macam, dia bukan Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari Tuhan dulu Bapak Ibu. Kok tega sih mengkhianati Tuhan yang udah memberikan kita hidup, keselamatan, kelepasan dan sebagainya? Ada amin? Itu hukuman dari Bapak Gembala sih nggak ada.
Dari gereja nggak ada. Tapi kalau Tuhan yang hukum, hati-hati loh Bapak Ibu. Berat loh itu loh, ya berat. Saya kadang-kadang suka nonton juga tuh sinetron sore hari itu yang dibuat oleh versi Islam ya, bagus sekali. Walaupun agak mengada-ngada, tapi kok mereka bisa bikin film yang begitu ya. Kutukan-kutukan, balasan-balasan, akibat mereka ignore Tuhan. Mereka abaikan Tuhan lalu balasan yang luar biasa. Orang Kristen nggak pernah bikin film begitu. Mungkin karena dibikin pun nggak pernah diputar kali ya. Jadi kalau mereka bisa sukses bikin film demikian. Jadi Bapak Ibu punyalah takut akan Tuhan, katakan amin. Ibadah dong, ibadah dulu. Sampai kita rencanakan akan dibuat ibadah besok tuh 1 kali aja, pagi aja. Sore nggak diadakan ibadahnya. Bapak Ibu bisa puas dah lebaran kemana-mana gitu ya. Silakan. Ya, tapi ibadah dulu pagi-pagi sini datang. Ya, utamakan Tuhan. Udah dipagikan kok jam 8. Soal kalau saya buat lebih pagi lagi jam 7 nggak datang juga, repot nih jemaat nih. Dipagikan nggak datang alasan kepagian, jam 8 juga nggak datang juga karena kesiangan. Apa sih maunya? Kalau tujuan hati kita memang ke Tuhan pasti sukses bisa kita tahu. Itu kan soal di hati ini aja Pak. Ada amin? Ya Bapak Ibu bukan Anda yang punya undangan-undangan. Belum di rumah Bapak sama Ibu juga banyak. Kok saya bisa atur? Waktu saya habis dari sini ibadah, saya sempatkan misalnya ke tempat jagung tuh masih ada mereka nyambut Bapak sama Ibu juga senang. Dan kami udah tunjukkan berkali-kali waktu kami punya jabatan di Pertamina dulu sebagai seorang manajer disambut sama mereka, manajernya datang loh. Nggak satu kehormatan. Ya kita nggak usah gila-gila gitu. Toh sana juga Anda kasih uang juga kan, nggak mungkin Anda nggak ngasih amplop juga. Ya sama, kesini juga Anda ngasih juga berkat ya. Sini malah 2.000 Anda ngasihnya ya. Karena nggak mungkin ngasih 2.000, malu kan kalau jagung tuh ngasih 2.000. Utamakanlah Tuhan Bapak Ibu. Amin. Saya mengasihi Bapak Ibu semuanya dan ingin hidup kita berubah semuanya. Bagaimana kita bisa berubah? Emang kalau Tuhan di nomor 1 kan pasti berubah. Bukan soal lamanya jadi orang Kristen, bukan soal pahamnya, tapi bagaimana saya ketat dan ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kan demikian ya. Saya sungguh-sungguh serius nggak ikut Tuhan? Jadi bukan soal lamanya, aku udah orang Kristen dari lahir, apa bangganya udah lahir juga ada nggak persis melakukan firman Tuhan kok. Aku udah melayani, apa bangganya udah melayani, kamu juga nggak persis apa maunya Tuhan kok. Hidupmu, karaktermu juga berantakan semuanya. Kita perhatikan diri kita supaya lebih baik lagi. Dan pasti kebaikan-kebaikan ilahi juga akan datang pada diri kita. Ada amin? Ada amin? Ya. Dan jangan percaya ada keberuntungan yang lain selain keberuntungan dari Tuhan. Jangan percaya, ya, nggak ada keberuntungan lain selain Tuhan yang berikan kepada kita keberuntungan. Apakah itu keberuntungan karena aku lahirnya cuma Kliwon, pasti orang beruntung? Tidak ada. Itu semuanya mitos-mitos yang nggak ada pernah terbukti sampai hari ini. Ya, aku beruntung sebab aku nih orang yang pada waktu di dalam janin saya keluar tuh masih dibungkus dengan ari-ari. Itu juga mitos. Tidak ada kebenaran semua itu, Bapak Ibu. Benar nggak? Ya Tuhan izinkan ya Anda keluar pakai masih ada kebungkus begitu, lalu di black di luar dan selamat. Nggak ada soal apa, soal kelahiran aja kok. Ada amin? Ada amin? Termasuk juga tidak ada keberuntungan karena Anda gereja ini generis pilihan atau Anda gereja yang lain lebih megah. Tidak ada keberuntungan, tidak ada kaitannya. Semua ini katakan ini Matius 6:33 itu soal saya, bagaimana sikap saya mengikuti Tuhan. That's it, tidak ada yang lain. Tidak ada keberuntungan yang lain di dunia ini kecuali saya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh baru saya jadi orang yang beruntung. Kalau mau saya tunjukkan nanti datang ibadah minggu depan. Kitab Ulangan tunjukkan pasal 19, pasal 28. Semua keberuntungan saya datangnya karena saya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata firman Tuhan, salah satu firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kepadamu pada hari ini aku perhadapkan berkat dan kutuk. Itu kan Tuhan yang datangkan berkat dan kutuk. Dia hadapkan. Tinggal saya milih apa? Kalau saya pilih Tuhan, saya dapat berkatnya. Ada amin? Jadi tidak ada keberuntungan lain pun. Atau Bapak Ibu melihara tuyul bisa beruntung, itu juga akan sia-sia semuanya. Tidak ada keberuntungan lain di dunia ini kecuali lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Satu-satunya, the only one, tidak ada keberuntungan lain. Ya, baik itu keberuntungan karena kelahiran, karena hari lahirnya, karena apapun, tidak ada.
Paras cantik juga tidak menjamin kita jadi orang beruntung. Ada amin? Ya. Dulu katanya ada orang berkata gini, kalau telinganya tuh caplang gini pasti pinter, yang goblok juga banyak. Ya dulu ya, oh anaknya pinter nih, kupingnya begini. Dia malu pakai kuping Star Trek itu loh sebenarnya. Tapi karena orang tuanya menghibur dan berkata, oh nak kamu pinter, kenapa kupingmu begini? Dia malu Bapak Ibu, kupingnya begini, kuping Star Trek. Betul enggak? Jadi intinya tidak ada keberuntungan lain. Dengar baik-baik, Bapak Gembala ngomong nih. Tidak ada keberuntungan lain di dunia ini dari siapapun, oleh apapun, kecuali oleh Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi setialah kita beribadah pada Tuhan, maka kita akan beruntung. Dan doakan supaya keberuntungan kita, keberuntungan yang tiap hari beruntung. Tidak ada ruginya. Hari ini Minggu saya beruntung, Senin saya beruntung, Selasa beruntung. Tiap hari keberuntungan. Bikin apa saja, ngomong apa saja, diberkati semuanya. Dan orang lain juga diberkati. Namanya keberuntungan setiap hari dimulai sejak saya kenal Tuhan dan Tuhan hidup dalam saya. Dia yang datangkan keberuntungan buat saya setiap hari. Jadi tidak ada yang lain Bapak Ibu. Mau lahirnya Jumat Pahing, mau apa-apa, tidak ada keberuntungan. Jangan percaya yang demikian, itu mitos. Amin. Anda percaya juga? Kalau Anda katanya darah biru, pasti lebih beruntung dari orang lain. Itu juga mitos. Mana ada orang darahnya darah biru? Merah semuanya. Kadang-kadang hitam busuk gitu loh. Udah ada infeksinya. Tidak ada Bapak. Tidak. Gelar sultan atau apapun juga tidak orang beruntung. Yang beruntung cuma satu. Orang yang disayang Tuhan. Pasti beruntung. Amin. Nah jadikan diri kita gitu. Orang disayang Tuhan. Nah demikian ya, balik lagi materi tadi. Jadi tadi Tuhan ingatkan, kalau kita putuskan ikut Tuhan, janganlah terburu-buru. Karena mengikut Tuhan itu bukanlah mencari kesenangan. Amin. Siap-siap untuk menghadapi ketidaknyamanan. Halo. Bapak Ibu yang udah punya rumah di sini, berapa orang coba tunjuk tangan? Ya puji Tuhan hampir seluruhnya, tapi ada yang gak punya rumah juga kan? Gak usah. Bapak Ibu yang gak punya rumah, saya katakan Anda tidak sendirian di dunia ini. Miliar manusia gak punya rumah. Halo? Tapi apa orang tidak punya rumah itu tertolak untuk masuk surga? Tidak. Ini yang perlu ketahui. Kenapa kita jadi begitu silau ya? Mimpi rumah, mimpi rumah, mimpi rumah, mimpi rumah gitu. Tidak ditolak kok Bapak Ibu. Sopi Lacuba udah gitu kaya, kontrak terus. Emang kontrak rumah yang 50 jutaan sih tahunnya. Ya. Dia kontrak terus gak punya rumah. Karena dia senang, bosan dengan rumah, daripada bangun lagi, dia bilang gitu ya, saya tempat rumah ini senang yang kolam renang dan sebagainya, besok saya pengen yang suasana villa, cari rumah lagi, dan saya hidupnya senang, happy gitu. Bukan dia gak bisa beli rumah, tapi dia mau demikian, yang enteng, tinggal pindah, 3 tahun udah bosan, pindah cari rumah yang lain lagi. Artinya salah satu orang yang beruntung ya, yang gak punya rumah tapi hidupnya punya. Tapi yang gak punya sama sekali di dunia ini, saya katakan miliaran manusia. Gak punya rumah sama sekali. Jadi saya gak perlu susah sendiri. Yang penting Yesusnya saya pegang, iman saya tidak boleh berubah, karena itu jaminan saya masuk surga. Katakan amin. Daripada Anda punya rumah tapi Anda gak masuk surga, coba pilih mana? Rumah sini apa rumah di sana? Rumah sini apa rumah sana? Rumah di sana. Ya, rumah sini juga akan ditinggalkan, dimakan rayap. Betul gak Bapak Ibu? Tambah kaya, tambah pusing Bapak Ibu. Bayar PBB-nya, bayarnya segala macam. Tagih-tagihan, Bapak juga begitu. Sebelah apa sih lah ada PBB gini, apa sih ada aja tagihannya. Punya harta bukan kita enak. Tambah urusannya tambah banyak. Tapi nggak punya juga ada urusannya Bapak Ibu sama juga ya. Tapi ini pesan yang Bapak sampaikan, siap-siaplah kalau kita mau jadi pengikut Kristus, siap dengan ketidaknyamanan. Ikut Tuhan itu bukan cari nyaman, gitu ya Bapak Ibu ya, tidak cari nyaman, tapi cari keselamatan di dalam Dia.
Nanti biar Tuhan yang urus semuanya. Ya kalau dikasih Tuhan rumah ya puji Tuhan. Kalau dikasih Tuhan mobil ya puji Tuhan. Kalau dikasih Tuhan sepeda motor dulu ya puji Tuhan. Semuanya kita bersyukur apa yang Tuhan berikan. Tapi itu bukanlah yang dicari hati saya karena saya jadi Kristen. Yang saya cari adalah keselamatan lewat Tuhan. Ada amin. Itu yang paling utama, yang gak boleh ditukar dengan apapun juga. Harus dipertahankan sampai mati, dibela iman kita itu. Saya percaya dengan nubuatan-nubuatan Alkitab yang berkata pada hari-hari akhir nanti ada banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan selamatkanlah kami. Orang cari gereja, sudah mulai nanti gereja tidak ada lagi, tidak ada pendeta lagi, udah mengalami pengangkatan, cari keselamatan ke sana kemari. Pada waktu itu orang menyadari keselamatan yang dulu disia-siakan, ditolak, dicari dan dibutuhkan dan sulit mendapatkannya. Karena pada waktu itu Roh Kudus diangkat dan tidak ada yang menyadarkan kita. Ini adalah zaman kasih karunia Bapak Ibu. Ada Roh Kudus yang buat Anda mengerti firman Tuhan yang sekarang ini lagi Bapak ucapkan. Ditolong Roh Kudus. Kalau dia nggak ada, Anda pikirannya kemana-mana. Tidak diikat oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak ada, sulit untuk bertobat, sulit untuk percaya. Sekarang kalau kita gampang percaya, itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita yang menolong kita. Ada amin? Makanya Bapak selalu suka ibadah itu dibuka selalu kita menyembah Roh Kudus dulu. Persilakan dia kerja. Itu roh kerjaan roh. Jamah hati kita satu-satu, jamah hatinya, disiapkan tanah hati kita supaya kita siap terima firman Tuhan. Nah, kalau enggak, kita akan jadi orang yang sekalipun duduk di sini tapi hatinya menolak firman. Nah, jangan sampai demikian ya. Kita maju lagi sekarang, itu yang pertama. Yang pertama artinya ikut Tuhan, menetapkan hati untuk ikut Tuhan, bukan mencari kesenangan dan bukan kenyamanan. Yang kedua sekarang, tentang yang orang mati. Ya, kedua sekarang ayat tadi, ayat 60 kalau salah ya. Nah ini, tadi ini 58 tadi. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan saja ngomong begitu. Dia kan nomaden ya Bapak Ibu ya. Selama dia melayani 3,5 tahun, dia tidak punya tempat rumah yang mewah, yang ada asisten pembantu rumah tangganya. Dia jalan terus keliling. Dia beri contoh, kalau kamu ikut saya, tahu konsekuensinya, kamu tidak boleh berharap akan kenyamanan. Yang paling utama seperti Tuhan, beritakanlah kabar baik. Katakan amin. Ya, dia kata, beritakanlah kabar baik. Lalu 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ayat 60. Ayat 60 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Apa ini artinya? Orang mati yang dimaksudkan dalam cerita ini adalah mengacu kepada kematian spiritual, kematian rohani. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, kematian rohani. Sah-sah saja, Tuhan gak marah kok kalau kita nguburkan orang mati, artinya itu Bapak kita. Tapi kan kata-kata Yesus juga kan ada arti yang lainnya lagi Bapak Ibu ya. Tidak semata-mata dikatakan kepada yang tadi pamit, katakan ibu pamit, saya izinkan dong, saya mau ikut engkau Tuhan, tapi saya kuburkan orang tuaku dulu, bapakku dulu. Ya, tidak termata-mata ketika Yesus ngomong demikian, jangan, nggak ada larangan. Tapi Tuhan berkata demikian, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apa maksudnya? Orang mati dimaksudkan itu adalah orang-orang yang mengalami kematian secara rohani. Apa maksud lebih lagi Tuhan berkata demikian tentang kematian rohani? Artinya banyak orang menolak ikut Yesus karena mereka terjebak dalam kematian rohani. Halo, bersyukur Bapak Ibu bisa ibadah sini nih, Anda masih peduli sama rohani Anda, enggak mati rohani. Orang mati rohani sekalipun dia Kristen tidak ibadah lagi.
Banyak nggak? Banyak sekali itu doa saya juga. Tuhan, di kampung belakang-belakang ini banyak orang Kristen, ngaku Kristen, dan sudah lama orang Kristen, tapi udah mati rohani lama. Halo? Coba Bapak Ibu pikir, kalau mereka seperti itu, orang Kristen ngakunya, di KTP Kristen, tapi mati rohani lama, kira-kira masuk surga nggak? Tuhan kata, aku nggak kenal kamu kok. Saya tidak mengenal kamu. Yesus masukkan bukan langsung ngejawab pertanyaan murid tadi. Kamu nggak salah, biarin dikubur orang mati. Gak begitu artinya. Itu arti letterlek, tapi punya kiasan, punya arti sendiri. Ya, dia punya artinya orang-orang mati itu yang menjadikan orang-orang tidak ikut Tuhan. Atau kata lain gini, orang-orang yang menolak Tuhan, ikut Tuhan, iring Tuhan adalah orang-orang yang mati rohani. Biar orang-orang mati rohani yang demikian, urusannya sama-sama mereka saling kubur-mubur. Apa sih Pak lebih jauh lagi? Bapak Ibu, orang-orang mati rohani itu seolah-olah terjebak dalam 3D. Dosa, daging, duit. Duit, daging, dosa. 3 itu urusan mereka. Orang-orang terjebak hari ini di ibadah pasti urusan duit, dosa, atau daging. Daging, dosa, atau duit, 3 itu. Nah itu yang Yesus masukkan orang-orang mati. Biar orang rakyat itu ya punya urusan demikian. Tapi engkau ikutlah aku dan beritakanlah kabar baik. Kalau ikut Tuhan Bapak Ibu, tinggalkan pola hidup yang lama yang hanya urusan dengan 3D tadi. Daging, duit, dosa, dosa, daging, duit. Kita beralih pada cara hidup yang baru yang dikenan Tuhan. Katakan amin. Kalau ikut Tuhan tinggalkan 3 urusan utama tadi. Yang menunjukkan itu orang mati, itu gaya orang mati. Kalau orang mati rohani pasti urusan daging, duit, dosa. Kalau engkau tidak kayak gitu, datanglah kepadaku dan layanilah aku. Kan itu maksud Tuhan. Halo Bapak Ibu. Itu jebakan-jebakan yang membuat orang tidak pergi ke gereja. 3D, daging, dosa, duit. Tanya mereka Bapak Ibu. Pasti urusannya hari ini kerja. Kenapa? Cari uang. Kesenangan duniawi. Jalan-jalan, mumpung punya mobil, mumpung bisa gini. Siapa yang ngasih itu mobil itu? Kan Tuhan. Daging, hidup dalam dosa terus, hawa nafsu, diikuti terus. 3 itu membuat orang tidak ikut Tuhan. Maka Tuhan katakan, tetapi engkau ikutlah aku. Kalau engkau tidak orang yang mati rohani, ikutlah aku. Dan marilah beritakan kabar baik. Itu buat orang-orang yang ikut Tuhan. Katakan amin. Nah, Tuhan mau setelah kita jadi orang yang bertobat dan percaya pada Yesus, tidak lagi berkonsentrasi pada yang 3 itu. Walaupun kita butuh duit juga, katakan amin, tetap perlu. Tapi kita bukan hamba uang. Yesus juga katakan amin. Bukan hamba uang. Dan bukan hamba dosa. Dan bukan juga hamba kedagingan. Saya selesai dengan itu semuanya, dan saya beralih ikut Tuhan saja. Fokus pada apa Tuhan mau. Ternyata Bapak ini saksikan, saya diurus Tuhan dengan baik sekali. Ketika tinggalkan dulu semua itu. Ya kalau dikatakan hidup dulu nyaman, jauh nyaman. Pangkat gede, fasilitas banyak, rumah besar kasih, mobil dinas dapat, semuanya dapat. Cuman bawa baju aja saya masuk ke rumah dinas Pertamina. Tapi kalau dibandingkan hari ini, mana Bapak pilih? Dulu, hidup dulu, dan sekarang, jauh sekarang dong, jauh lebih nikmat. Karena saya tahu gimana enak jadi hamba Tuhan, saya mimpikan gitu juga, tidak juga harus besok suatu saat jadi hamba Tuhan juga. Baru tahu kamu hidup yang paling pas. Halo, hidup diurus Tuhan. Dari 7,5 miliar manusia, sedikit orang jadi hamba Tuhan, jadi pendeta-pendeta. Masa nggak diurus Tuhan? Pasti diurus Tuhan dong. Katakan amin. Diurus Tuhan. Saya baru tahu, nikmatnya.
Jadi ketika saya lihat ada hamba Tuhan yang masih nyambi, kerja ini, jualan itu, dagang itu, batin saya, seperti saya katakan, belum tahu dia rasanya jadi hamba Tuhan yang dipelihara Tuhan. Ketika saya bebaskan diri dari urusan begitu, saya malah diberkati. Kepengen punya pabrik, jadi pabriknya. Pengen punya radio, jadi radionya. Semua kan karena orangnya punya uang. Ada saya cerita sedikit ya dulu, kita cetak pertama ke renungan akurat tuh lucu Bapak Ibu. Orang ngantar uang kemari. Udah mulai berencana mau cetak akurat ini, sama Bu Miriam kita rancang-rancang, kita nggak punya uang, terbentur uang. Ada orang ngantar uang sini 10 juta, mau dibakar. Wah dibakar. Kadang itu uangnya itu sempat dibawa ke mana ya tempat, Gunung Kawi uangnya. Dirampas lagi, dibawa, minta tolong Pak Pendeta bakarkan uang itu. Sini. Wah emang uang dibakar saya bilang gitu. Saya kuduskannya, udah putus. Nggak ada lagi ikatan uang ini sama kamu, sama papamu, nggak ada lagi. Dah tenang aja, kamu percaya Tuhan aja. Ini udah putus, saya kuduskan. Saya persembahkan, cetak akurat. Sampai jadi kayak begitu, sampai kita punya aplikasi yang Android. Betapa Tuhan tuh baik, katakan amin. Ada jalan yang Tuhan buka kalau orang punya hati ngerang sama Tuhan, Tuhan dengar semuanya. Jadi orang diurus Tuhan begitu Bapak Ibu, katakan kita tidak harus punya, tapi Tuhan akan cukupkan semua yang kita perlukan. Jadilah akurat tuh. Bertahun-tahun kita produksi jadi berkat kemana-mana, dan kalau saya saksikan, aduh satu saat kita harus buat ibadah khusus, Bapak bersaksi. Ada orang yang buta, baca tulis, bukan dengar bacaan tentang akurat tadi itu, melek loh matanya. Sekarang pendeta itu udah meninggal dunia. Ada hamba Tuhan taruh di depan kos-kosan akurat itu segini, pokoknya asal dibaca, dia langganan dengan kami. Letakkan di depan kos-kosan. Ada anak kos yang baca, anak itu udah anak sontoloyo maaf ya. Nggak mau sekolah, nggak ini bergajulan, ikut preman, narkotika, segalanya. Dia baca, satu kali dia baca, dia bertobat serahkan diri dan jadi murid Tuhan. Sekarang jadi pendeta. Udah banyak datangkan berkat. Anda aja nggak menghargai akurat tuh, nggak mau dibaca, lewatkan. Tuh udah menghasilkan banyak orang. Jadi benar hidupnya. Dari orang nggak benar jadi benar semuanya. Ya saya bersyukur Tuhan pimpin saya untuk tulis akurat itu. Sampai hari ini kita terus tulis akurat. Dibaca nggak dibaca, kami terus tulis, diproduksikan terus. Katakan amin. Karena udah makin kurang penulisnya. Cuma saya sama Maria sekali-kali ini nulis 3 orang. Dulu penulis kami banyak, kami bayar penulisnya. Satu tulisan sekian ribu dikasih gitu. Sekarang udah nggak punya penulis lagi, hanya tinggal bertiga nulis itu. Ya, terus gotong royong terus. Ini udah buat Mei, udah tulis lagi. Andai kata jemaat ini banyak kirimkan tulisan, aduh akan lebih baik lagi. Katakan amin. Ya, kerja keras tulis itu. Mereka nulis saja input, Bapak yang koreksi semuanya supaya secara teologi tidak salah, secara tulisan benar. Tapi mulainya Bapak Ibu, 10 juta yang hendak dibakar orang. Minta tolong Pak Pendeta diantar ke sini uangnya. Itu uang ex Gunung Kawi kata. Persembahan ke Gunung Kawi. Diubah Tuhan jadi berkat. Katakan amin. Ya, 3D itu harus tidak boleh lagi yang utama kita kerjakan. Apa 3D Bapak Ibu coba sebutkan? D pertama apa? Daging. D kedua? Dosa dunia. Udah jadi anak Tuhan, udah tinggalkan itu dong Bapak Ibu. Kita konsentrasi ikut Tuhan saja. Serius imannya, iman yang serius dengan Tuhan, pasti Tuhan akan responi. Jadi kata-kata tadi itu mengacu pada hal itu. Biarkanlah orang mati, menguburkan orang mati. Bukan maksudnya kamu biarkan itu urus orang mati dikubur. Gimana orang mati kubur orang mati kan nggak mungkin. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang mati rohani, yang secara spiritual mati rohani. Mereka-mereka yang tidak ikut Tuhan dan terjebak dengan urusan demikian. Kalau kamu juga nggak mau ikut saya, kamu adalah salah satu orang yang terjebak dalam urusan kematian rohani, itu maksudnya. Ada tidak mati rohani bukan Bapak Ibu? Tidak mati rohani bukan Bapak Ibu? Iya, dia mati rohani. Kita hidup sebab dia hidup, seperti pujian tadi. Dan kita tahu sekarang kita melangkah terus dalam kebenaran demi kebenaran, ya.
Nah, yang berikutnya ayat 60 dan 61. 60 61. Ya, 61 berarti 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini ada lagi seorang yang sok-sokan mau ikut Tuhan nih. Dia lapor daftar. Tuhan, izinkanlah aku ikut engkau, aku mau. Tapi saya pamitan dulu sama keluarga saya. Apa artinya teologisnya nih Bapak Ibu yang demikian? Tuhan nuntut demikian Bapak Ibu. Iring Tuhan itu, ikut Tuhan itu menuntut komitmen dan pengorbanan. Amin. Gak ada amin. Komitmen dan pengorbanan. Komitmen, kalau ibadah jam 8 ya Anda datang jam 8. Komitmen, akan berkorban, iya gak sempat anak nasi, gak sempat goreng telur, ya pokoknya berangkat tetap ibadah. Kan ada pengorbanan, ini saya sederhanakan Bapak Ibu. Tentu Anda juga lebih pintar lah ngatur lebih dulu, masuk lebih pagi, lebih awal. Tapi semua kita ikut Tuhan ini menuntut dua, komitmen dan pengorbanan. Betul nggak? Komitmen dan pengorbanan. Bukan mengharapkan dapat sesuatu dari gereja, tapi komitmen dan pengorbanan itu juga dituntut oleh Tuhan. Jadi ikut Tuhan, semua ikut Tuhan adalah harus siap-siap dengan komitmen dan pengorbanan. Setiap pengikut Yesus siapa saja Bapak Ibu, mau dia kaya, mau dia orang tua, mau dia orang miskin dan sebagainya. Katakan amin. Komitmen tinggalkan kehidupan yang lama, yang penuh dengan kematian rohani kayak tadi. Berkecamuk dalamnya ada 3, dosa, dunia, daging, dosa, dunia, daging. Itu kita keluar dari situ. Jangan tinggal terus di situ Bapak Ibu. Katakan amin. Keluar dari 3 itu. Kemudian berubah dan mengarahkan diri kepada kehidupan yang baru bersama dengan Yesus yang hidup. Jalan sama-sama dengan dia. Susah, susah. Bayar harga. Semuanya kan kita banyak bayar harganya Bapak Ibu ya. Betul enggak? Pagi-pagi gini Anda mungkin mau rencana piknik, Mbak Dwi mau ke Jumok, langganan, Mbak punya tiket terusan, setahun tiap minggu dapat tiket gratisnya. Nahan diri ibadah dulu, itu bayar harga, komitmen. Pak Nono jauh dari sana, pagi-pagi beliau udah ada di sini. Tadi sebagai among tamu, saya kasih dia ucapan apresiasi yang membanggakan saya. Pak Nono ini berubah. Yang dulu saya selalu saya sebut di khotbah saya. Masuk seminggu, minggu ini masuk 3 bulan baru masuk lagi. Sekarang rajin loh Bapak Ibu. Perubahan. Iya Tuhan mau begitu kita berubah. Semakin kita tinggalkan yang lama, menuju pada jalan yang baru. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu nih yakin gak sih jalan ini jalan yang benar? Ayo, Bapak tanya nih. Yakin gak kita Kristen ini benar gak? Ketemu Tuhan gak nantinya? Masuk surga gak? Kenapa gak tenanan kalau ini yakin? Kenapa ibadah suka ditinggal-tinggal? Ayo jawab. Kalau yakin, apa saja yang meyakinkan diri kita? Kan kita akan sungguh-sungguh, betul gak? Tidak mungkin akan saya sia-siakan. Betul apa betul? Kecuali Bapak Ibu nggak yakin. Saya coba sekali-kali saya ke masjid, ke vihara, monggo silakan. Nah, udah yakin, ya serius lah dengan Tuhan di sini. Kan gitu Bapak Ibu. Dulu juga nggak dipaksa-paksa kan? Ayolah ibadah sini aja. Tiap kali ibadah saya kasih nanti 1 kilogram minyak bimoli. Kan nggak ada janji gitu, nggak ada. Betul ya Bapak Ibu ya? Gak pernah gombal kan? Ini gereja gak pernah janji apa-apa. Nah, harga itulah yang saya bayar. Ada amin? Bapak Ibu tahu lagi nih. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar keputusan saya. Maka itu kenapa anak kecil tidak boleh dibaptis atau katakanlah anak kecil itu tidak boleh ikut perjamuan kudus. Sampai nanti mereka mengaku dengan diri sendiri mereka mau ikut Yesus. Kita tidak salahkan loh Bapak Ibu. Gereja lain baptis anak-anak masih bayi dengan iman orang tuanya. Tapi dalam pemahaman kami itu salah. Dia tidak datang dengan diri sendiri. Keputusanku ikut Tuhan. Bukan keputusan orang tua saya. Amin. Saya putuskan diri saya. Saya tahu nih risikonya ada harga saya bayar. Nah Bapak Ibu udah tahu risikonya, hari Minggu harus ibadah dan sebagainya, ya ikutlah. Kita bayar harganya. Katakan amin. Jadi kenapa di gereja kita nih nggak boleh anak kecil ikut perjamuan kudus? Dan nggak boleh anak kecil gue sebelum sampai di batasnya baptisan. Diharapkan pada waktu mereka baptis itu mereka datang dengan keputusan diri sendiri. Mereka mau ikut Yesus, iring Tuhan selamanya. Sebabnya kalau Bapak mau baptis, mereka akan ditanya, kamu keputusan kamu sendiri apa disuruh orang tuamu? Sendiri Pak. Ada men? Ada men? Zaman dulu ketika Yohanes Pembaptis membaptis orang di Sungai Yordan, mereka itu katakan apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Memberi diri itu kan keputusan diri sendiri. Mereka datang satu-satu ke sungai itu, lalu dibaptiskan. Keluar, datang lagi, satu lagi, dibaptiskan. Keputusan sendiri. Bukan karena orang lain. Bukan karena organisasi. Bukan karena gereja. Bukan karena pekerjaan. Bukan karena bosnya orang Kristen, lalu anak buah semua Kristen. Itu juga palsu namanya. Yang benar datang sendiri pada Tuhan. Siap bayar harganya. Dan harga pertama yang dibayar adalah tinggalkan 3D. Dosa, daging, dan dunia tidak lagi kita di sana. Kita sudah keluar dari kehidupan yang lama dan menuju pada ke jalan yang baru. Walaupun itu proses, ada nggak orang yang sempurna selama hidupnya di dunia? Tidak ada, Bapak Ibu. Saya kasih tahu kabar baik ya, kabar gembira. Tidak ada orang, sekalipun dia pastor, sekalipun dia nabi, sekalipun tidak ada yang sempurna. Semua imannya sempurnakan karena Yesus. Dia penyempurna iman saya. Halo? Kalau tegak lurus itu begini Bapak Ibu, 90 derajat itu begini. Istilahnya tidak ada orang yang imannya tegak lurus begini ke Tuhan. Ada yang begini, ada yang begini. Lalu sisanya suplemennya supaya dia tegak lurus disempurnakan oleh Yesus. Tanpa dia tidak ada orang juga yang jadi lurus begini. Sekalipun udah ajarannya benar, teologianya benar, sekolahnya benar, segala macam. Tapi tetap tidak ada yang tegak lurus begini ke Tuhan. Begini. Bahkan tidur gini juga. Lalu siapakah yang menegakkan iman kita? Yesus, namanya penyempurna iman kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Tanpa dia tidak ada orang sempurna iman. Saya juga enggak sempurna Bapak Ibu, enggak sempurna.